Oke, peranan akupuntur medik dalam proses menyusui. Oke, saya Dr. Suci Asnatasya Ramadini. Saya dokter konselor laktasi sekaligus praktisi akupuntur medik di Klinik Utama Bumiaku. Oke, peranan akupuntur medik dalam proses menyusui. Ya. Oke, ini menambahkan ya rekomendasi WHO tentang pemberian makan bayi. Ya tadi sebenarnya udah dijelaskan oleh Dokter Lara juga, ini memang penting, jadi saya ulang lagi di sini ya. Jadi rekomendasi WHO tentang pemberian makan bayi ini, yang pertama susui bayi segera dalam 1 jam setelah kelahiran atau inisiasi menyusui dini. Kemudian hanya memberikan ASI kepada bayi sampai usia 6 bulan atau ASI eksklusif. Yang ketiga, berikan makanan pendamping ASI, MPASI yang mencukupi kualitas dan kuantitasnya saat bayi berusia 6 bulan. Kemudian teruskan menyusui sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. Oke, ini juga ya poin penting menyusui juga tadi udah dijelaskan, cuman saya nambahin sedikit. Yang pertama itu dari payudara, jadi setelah bayi itu lahir dan ari-ari keluar, hormon yang menghalangi keluarnya ASI pelan-pelan turun, jadi hormon kehamilan ya. Sehingga ASI awal atau kolostrum keluar sedikit demi sedikit yang lama-kelamaan bertambah menyesuaikan lambung bayi. Jadi pada hari ke-3 sampai 8, kemudian payudaranya semakin terisi, kemudian pada hari ke-9 itulah laktogenesis 3 dimulai. Ini yang pada tahap ini tuh produksinya bergantung penuh dari isapan bayi. Jadi prinsip supply and demand yang tadi sudah dijelaskan Dokter Lara juga, kalau dari hisap bayi baik, kemudian pengosongan payudaranya optimal, ASI itu akan diproduksi lagi, jadi tongnya keisi lagi gitu. Kemudian yang kedua itu faktor dari bayinya, itu makanya diinisiasi lah dari saat dia baru lahir, dari rawat gabung, dan serta saat proses menyusuinya itu sangat bergantung dari posisi dan perlekatan dari bayinya. Jadi bayi yang sehat itu dapat mengatur banyak sedikitnya yang perlu ia minum sesuai kebutuhan tubuhnya. Jadi bayi yang sebenarnya harus ngatur ya kebutuhannya. Kemudian posisi menyusui ini ya sama ya, kepala, telinga, tangan, lengan atas bayi berada dalam satu garis lurus, kemudian perut bayi menempel pada tubuh ibu dan hidung berhadapan dengan payudara, jadi ibunya mendekap bayinya. Kemudian perlekatan, ini areola bagian atas terlihat lebih banyak daripada bagian bawah, mulutnya terbuka lebar, bibir bawah terlipat keluar, kemudian dagunya juga mendekat pada payudara, jadi menempel dia. Ini nggak terlalu jauh jaraknya dari payudara sama mulut bayinya, jadi nggak ke jauh. Kemudian 3 poin penting dari menyusuinya yang selanjutnya itu ada yang ketiga ya, dari ibu. Nah ini yang mau kita bahas nih, prolaktin. Jadi hormon yang produksi ASI itu biasanya memang lebih banyak diproduksi pada malam hari. Nah itu tergantung dari hisapan bayi. Kemudian hormon prolaktin ini meningkat dari dalam darah saat ASI itu kosong dari payudara ya, setelah diminum habis oleh bayinya. Kemudian merangsang, nah si hormon prolaktin ini akan merangsang produksi ASI untuk minum yang selanjutnya. Jadi untuk ngisi lagi payudaranya. Sementara kalau oksitosin itu adalah hormon yang mengalirkan ASI. Jadi disebut dengan hormon cinta. Itu dipengaruhi oleh kenyamanan dan suasana hati ibu. Jadi kalau ibunya lebih senang, rileks, itu biasanya hormonnya bisa terilis dengan baik gitu. Kemudian nextnya, nah dari faktor-faktor tadi itu kan di perjalanan itu bisa terjadi timbul masalah-masalah. Nah, yang mau kita bahas di sini itu adalah low milk supply atau ASI kurang. Ini ASI kurangnya yang memang dari bayinya ya, bukan karena tetangga, bukan kata nenek kakeknya atau gimana, memang dari bayinya. Itu tadi yang sudah dijelaskan Dokter Lara juga, itu yang ada pipisnya ya, buang air kecilnya kurang dari 6 kali per hari, sama berat badannya nggak naik secara optimal. Kemudian, nah penyebabnya itu juga yang pertama adalah biasanya karena bayi kesulitan mengosongkan payudara. Itu biasanya karena posisi dan perlekatannya yang mungkin belum benar. Kemudian minimnya pengetahuan tentang manajemen laktasi. Itu tadi juga kan bunda-bunda udah mendengar tadi penjelasan dari Dokter Lara ya tentang manajemen laktasi. Nah itu sangat penting untuk biar saat perjalanan menyusuinya lebih
sudah ada wawasannya lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, penyakit pada ibu dan bayi kalau memang ibu atau bayinya sakit. Kemudian yang keempat, terpisahnya ibu dan bayi sehingga pengisapannya juga jadi kurang maksimal kan karena terpisah bisa jadi. Nah, untuk meningkatkan produksi ASI, kalau memang terbukti ASInya memang kurang ya, nggak mencukupi dari bayinya karena faktor-faktor tadi, itu yang pertama ini mengatasinya ya dengan pemahaman tentang produksi ASI, supply dan demand. Ini kita mesti ditanamkan benar kalau produksi ASI itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Dan pengosongan payudara itu bergantung sama hisapan dari bayinya gitu. Jadi kalau bayinya minumnya kuat, minumnya sampai habis, nah itu akan mengosongkan payudara dan kemudian payudaranya itu akan merilis hormon prolaktin yang untuk memproduksi ASI kembali. Jadi ngisi lagi nih. Jadi kalau dia kosong keisi, kosong keisi. Gitu. Kemudian yang kedua itu produksi sesuai permintaan ya ini sama ya. Direct breastfeeding diusahakan tanpa dot dan makanan tambahan lain gitu. Jadi makanya kebutuhan bayinya jadi nggak ada tambahan lain gitu. Jadi murni karena dari ASI. Kemudian pemerahan, ini kalau misalnya membutuhkan pemerahan ya, itu teratur tiap 2 sampai 3 jam sekali ini terutama untuk ibu-ibu bekerja. Kemudian yang ketiga tambahannya lagi itu galaktogok. Galaktogok ini bisa dari obat-obatan medis atau dengan herbal-herbal ya. Ini tapi sesuai indikasi ya, indikasi dari dokter. Kemudian akupunktur ini juga bisa membantu untuk meningkatkan produksi ASI. Kita bahas selanjutnya ya. Oke, ini akupunktur medis untuk laktasi. Jadi dalam beberapa penelitian, memang akupunktur ini terbukti dapat membantu mengoptimalkan produksi ASI melalui regulasi hormon yang berperan dalam proses laktasi. Karena oksitosin juga berperan dalam proses keluarnya ASI, sedangkan prolaktin berperan dalam pembentukan ASI. Jadi hormon-hormon ini yang mau kita rangsang nih dari akupunktur tersebut. Oke, selanjutnya ya, manfaat akupunktur laktasi. Yang pertama itu untuk meningkatkan produksi ASI. Kemudian yang kedua, melancarkan pengeluaran ASI. Yang ketiga, mengurangi stres dan membantu ibu lebih rileks. Karena beberapa bunda-bunda ada yang mungkin stres karena baru lahir, mungkin anak pertama, atau sebelumnya belum pernah dapat problem laktasi seperti ini. Kalau misalnya anaknya udah sebelumnya sudah pernah menyusui gitu. Kemudian dengan akupunktur medis ini kita memberikan rangsangan yang tepat untuk mempengaruhi perbaikan kerja fungsi dari hormon produksi ASI dalam jumlah yang cukup. Next. Nah, kemudian akupunktur ini itu untuk merangsang titik sentral dan lokal untuk mengoptimalkan produksi ASI. Kalau dalam akupunktur medis itu kita ada istilah titik sentral dan lokal. Kalau titik sentral itu untuk langsung merangsang ke pusat saraf, kemudian lokal itu di daerah. Nah, untuk problem laktasi itu biasanya di daerah sekitar payudara ya. Kemudian dilakukan, nah kalau akupunktur medis ini memang dilakukan oleh dokter spesialis akupunktur atau dokter umum yang tersertifikasi dari dokter spesialis akupunktur. Bisa ada pelatihannya. Kemudian yang ketiga, perangsangan di beberapa titik akupunktur sesuai diagnosis. Jadi kita diagnosis dulu nih, ini memang low milk supply atau karena mungkin posisi perlekatannya, jadi nggak langsung ujuk-ujuk datang, oh ini bisa nih di akupunktur gitu ya. Jadi biasanya kita periksa dulu kalau memang bisa diatasi. Kalau memang terbukti memang low milk supply-nya yang bisa dibantu dengan akupunktur itu bisa di akupunktur. Dan di kolaborasi juga ya dengan dokter laktasi biasanya karena memang itu sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Kemudian dengan metode penjaruman dengan jarum akupunktur yang halus selama kurang lebih 20 menit selama 2 sampai 3 kali per minggu. Itu kalau jarum akupunktur kan memang halus-halus ya, dia nggak yang gede-gede banget gitu, jadi nggak terlalu menyeramkan. Dan nyerinya juga minimal sih biasanya. Dan dilakukannya itu biasanya dalam satu sesi itu sekitar 12 kali atau bisa kurang kalau targetnya udah tercapai. Gitu. Oke, begitu. Sekian dan terima kasih untuk